Shalom Shalom teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini hari Selasa teman-teman. Yes. Yeay, kita akan membahas bagaimana hidup berbahagia Betul. di dalam Tuhan. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Kami boleh bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar firman Tuhan sambil kami bermain, dan kami percaya Tuhan sukacita yang dari Tuhan ini terus akan melimpah dalam kehidupan kami, dan kami akan semakin mengerti firman-Mu, dan hidup kami semakin berbahagia di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas hidup yang berbahagia ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Roh Kudus. Kudus. Kenapa? Karena kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging itu adalah keinginan-keinginan yang membawa kita dalam dosa. Betul. Dan akhirnya upahnya adalah maut. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yeah. Dalam Galatia 5 ayat 22 ada 9 buah roh, teman-teman. Kita mau belajar malam hari ini. Yang pertama, buah roh yang pertama adalah Kasih. kasih. Kita mau lihat ya salah satu ayat firman Tuhan tentang kasih. Yaitu terambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amen. Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yes. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yes, teman-teman, yang orange ini sebagai dasar yaitu adalah kasih. Ya, hidup kita harus mengasihi Tuhan, Ya. mengasihi sesama. Ya. Itu adalah hukum yang terutama dan yang kedua dalam seluruh mencakup hukum Taurat. Itu adalah Ya. hukum kasih. Kasih. Ingat ya teman-teman, yang kedua. Yang kedua adalah sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Nah, ini yang kedua nih ya teman-teman ya. Bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Ya. Jadi teman-teman, orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan selalu bersukacita senantiasa. Ya. Artinya senantiasa itu adalah selalu. Dia kan selalu Betul. bersukacita. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah damai sejahtera dari Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Amen. Dan yang berguna untuk saling membangun. Yes. Nah, teman-teman, yang perlu kita kejar apa? Damai sejahtera. Jangan kita kejar yang segala sesuatu yang berupa ambisi-ambisi kita sehingga kita mendatangkan ketidakdamaian. Betul. Dan kita tidak membangun orang. Oke? Ya. Jadi ingat, harus kita kejar itu yang namanya damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Yes. Dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, teman-teman, kita harus sabar. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan sabar. Karena kesabaran itu mencegah banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Iya. Kita jangan apa-apa maunya instan, maunya cepet, berdoa maunya langsung mau dijawab sama Tuhan. Tapi kita harus sabar, tunggu waktunya Tuhan. Ya. Oke teman-teman? Yes, sekarang yang kelima, yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Nah, yang kelima adalah murah hati teman-teman. Jadi kita jangan pelit gitu. Kalau misalnya kita kelebihan harta berkat, ya kita bagi kepada yang membutuhkan. Ya. Kalau misalnya kita pintar, kita bagi kepintaran kita. Kalau apalagi yang bisa kita bagi, banyak kan? Banyak. Senyum, ya kan? Kita harus bermurah hati karena Bapa di surga bermurah hati, dan juga kita bermurah hati dalam memaafkan orang yang bersalah sama kita atau yang melakukan kesalahan sama kita. Oke? Sekarang yang keberapa? Yang keenam,
Itu adalah kebaikan. Yes. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi kebaikan, teman-teman. Kita harus berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus berbuat baik untuk mengalahkan kejahatan. Betul. Soalnya gelap itu hanya bisa diusir dengan cahaya atau dengan terang. betul. Begitu juga dengan kejahatan. Yes. Karena Bapa kita di surga baik, maka kita juga harus baik. Ya. Itu berarti hidup kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Ya. Selanjutnya nomor berapa? Yang ketujuh, Yang kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Nah, yang ke-7, kesetiaan. Jadi teman-teman, kita tuh harus setia dalam hal, mulai dari hal yang kecil. Ya. Misalnya dari hal berdoa, Ya. baca firman, melakukan firman, lakukan dengan setia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita Perkara-perkara yang besar. besar. Ketika teman-teman setia dengan harta yang Tuhan berikan sekarang, saat ini, jujur dengan uang yang Tuhan berikan, maka tidak menutup suatu kemungkinan Tuhan akan berkati berlimpah-limpah lebih banyak lagi untuk teman-teman bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yes. Yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Dari Titutus 3 ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Nah, teman-teman, kita tuh jangan jangan suka kasar ngomong sama orang. Misalnya kita pemimpin nih di kantor, ngomong aja baik-baik sama bawahan kita, ya kan? Nggak perlu kita kasar, misalnya sama orang yang kerja sama kita, tidak perlu kita kasar, tapi kita harus menunjukkan kelemah lembutan. Jadi orang juga mendengar suara kita lemah lembut, itu juga orang sejuk gitu kan perkataan kita. Kemudian juga hati kita lemah lembut, mudah mudah belas kasihan sama orang, sensitif dengan kebutuhan orang, sensitif dengan perasaan orang, sehingga kita akan lebih hati-hati lagi. Dan orang yang lemah lembut itu kan baik, memberkati banyak orang juga. Oke, sekarang yang terakhir, yang ke-9. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Yes. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Nah, itu salah satu ayat tentang penguasaan diri nih teman-teman. Yang terakhir yang 9 adalah penguasaan diri. Jadi setelah kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah memberitakan firman Tuhan, sudah menjadi orang yang percaya dengan Tuhan lama, kita harus seperti ini nih. Paulus bilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi teman-teman, kita harus punya penguasaan diri. Ya, orang yang bisa menguasai dirinya itu adalah orang yang luar biasa gitu ya. Jadi itulah 9 buah roh ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, akhirnya apa? Hidup kita menjadi indah di mata Tuhan. Cakep ya, teman-teman ya. Dan kita percaya itu semua bukan hal yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Pasti bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pelajaran hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami hidup memohon pimpinan Roh Kudus sehingga hidup kami berbuah, ditandai dengan buah-buah yang tadi sudah kami pelajari. Karena itu ya Tuhan, apabila dalam hidup kami masih terdapat hal-hal yang tidak baik, kami masih kurang sabar, kami masih kurang murah hati, kami masih kurang mengasihi, kami masih kurang berbuat kebaikan, kami masih suka kasar, tidak lemah lembut, kami tidak setia, kami tidak bisa menguasai diri. Tuhan, kiranya pada malam hari ini kami mau membuka hati kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipimpin
oleh Roh yang Kudus Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dan menyenangkan hati-Mu, berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Oh ya, sebentar teman-teman, Ya? apabila terberkati, teman-teman bisa boleh subscribe, Yes. share, dan like. Jangan lupa teman-teman. Ya. Terima kasih buat hati baiknya. Tuhan Yesus Yesus memberkati.